Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sindan, Stambuk F5511994. Di video ini saya akan menjelaskan program root pada bahasa PHP. Nah, di sini awalnya kita membuat database yang bernama DB Biodata, di mana tabelnya bernama Biodata. Ada satu tabel di dalamnya itu Biodata. Lalu dalamnya itu ada 4 field, dimana pertama itu field ID biodata yang primary key-nya itu ID biodata, lalu tipe datanya itu integer, lalu panjangnya itu 6 karakter, lalu ID biodata ini auto increment, lalu field kedua itu nama, tipe datanya itu varchar, panjang karakternya itu 25. Lalu field ketiga itu alamat, tipe datanya teks. Lalu field keempat itu hobi, tipe datanya varchar dengan panjang karakter 25. Lalu kita masuk ke programnya. Nah, di sini pertama itu koneksi.php. Di sini koneksi.php ini berfungsi untuk menghubungkan web dengan database. Selanjutnya di sini saya membuat beberapa variabel. Pertama variabel host, username, path, dan database. Di variabel host ini berisi localhost, lalu di variabel username defaultnya itu root dan password, dan variabel passwordnya itu kosong. Lalu variabel database-nya itu berisi database yang ingin kita masukkan, atau di sini database yang kita masukkan itu database yang tadi kita buat. Nah, di sini variabel MySQL ini sama dengan new MySQL. Di sini kita panggil semua variabel yang kita buat tadi di atas secara berurutan. Pertama itu variabel host, lalu selanjutnya variabel username, lalu variabel password, terakhir variabel database. Nah, jika MySQL connection-nya itu error, maka muncul teks atau kalimat koneksi gagal, Anda tidak bisa terhubung dengan database. Jika tidak error, maka akan muncul tulisan Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini yang muncul itu Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Nah, berarti tiada yang error dari koneksi.php-nya ini. Selanjutnya itu file tambah.php. Di sini kode PHP-nya dimulai dari di dalam tag body. Nah, di sini ada variable action, yang dimana variable action ini berfungsi untuk mengecek aksi dari pengguna, yang dimana aksi pengguna itu berasal dari sini. Jika pengguna mengklik submit atau mengklik save, maka input type hidden ini akan tertrigger name, action, value, create. Jadi action ini bernilai create ketika pengguna mengklik tombol save atau tombol submit. Nah, karena action ini bernilai create, telah bernilai create ketika pengguna mengklik
save, maka jika action sama dengan create, maka include koneksi.php. Jadi koneksi.php ini dipanggil. Lalu ada variable query yang berisi perintah query insert into biodata. Jadi masukkan data pada tabel biodata, yang mana field name itu sama dengan post nama, yang dimana form method post itu nama itu input nama. Nah, lalu field alamat itu sama dengan post alamat. Nah, method post alamat. Hobi itu dari post hobi, dari method post, form method post, input name hobi. Lalu jika MySQL variable query ini berhasil atau true, maka akan muncul teks data berhasil ditambahkan. Jika false atau gagal, muncul pesan gagal menambahkan data. Lalu MySQL close. Nah, lalu di sini ada link menuju index.php. Lalu selanjutnya di edit.php. Edit.php ini berfungsi untuk mengupdate atau mengedit data yang sudah ada. Di sini pertama kita memanggil koneksi.php, lalu ada variable action, sama seperti tadi dia mengecek aksi dari pengguna. Nah, aksi dari pengguna itu berasal dari sini. Jika pengguna mengklik submit atau edit, maka ini akan ke-trigger name action value update. Nah, ketika action itu sama dengan update, jika action sama dengan update, maka variable query sama dengan update data dari tabel biodata, yang mana field nama sama dengan post nama. Di sini form method post dan input name nama. Value-nya itu echo dari nama, variabel nama. Lalu field alamat sama dengan field alamat itu sama dengan post alamat. Itu input name alamat. Lalu hobi sama dengan post hobi, method post. Lalu input name hobi berdasarkan ID biodata. Lalu jika MySQL query sama dengan true atau berhasil, maka muncul tulisan data berhasil diubah. Jika false atau gagal, data gagal diubah. Lalu di sini ada variable query select ID biodata, nama, alamat, hobi dari tabel biodata berdasarkan ID biodata. Limitnya itu di sini dari array 0, dan di sini satunya itu hanya satu data. Lalu variable result sama dengan variable query. Lalu row sama dengan result fake assoc. Fake assoc ini berfungsi untuk mengubah nilai menjadi array asosiatif, yang dimana di sini key array bukan lagi angka,
tapi berubah menjadi nama kolom dari tabel. Di sini variabel ID sama dengan variabel row, karena di sini sudah dirubah jadi array asosiatif. Jadi di sini dia bukan angka lagi, tapi dia jadi nama kolom dari tabel biodata. Bukan 0 1 2 3 lagi, tapi jadi nama kolom dari tabel data, tabel biodata. Lalu variabel nama itu sama dengan variabel row nama. Variabel alat itu variabel alat sama dengan row alamat. Variabel hobi sama dengan row hobi. Lalu di sini ada input hidden name ID biodata. Value-nya itu variabel ID. Lalu di sini ada link menuju ke index.php. Nah, kita masuk ke index.php. Di dalam index.php ini berfungsi untuk menampilkan data dan menghapus data. Nah, di sini kita mulai kode PHP-nya dalam tag body. Pertama kita panggil koneksi.php, lalu sama kayak tadi kita mengecek aksi dari pengguna. Itu aksi dari pengguna itu berasal dari sini, action sama dengan delete. Jika action sama dengan delete, maka variable query sama dengan delete hapus data dari tabel biodata berdasarkan ID biodata, yang dimana ID biodatanya itu diambil dari get ID, yang dimana get ID ini diambil dari ID sama dengan ID biodata. Lalu jika query ini berhasil, maka akan muncul tulisan user was deleted. Jika tidak, database error unable to delete record. Lalu ada variable query sama dengan select semua from tabel biodata. Jadi select semua dari tabel biodata. Lalu variable result sama dengan variable query. Lalu variable num results sama dengan results num rows. Num rows ini berfungsi untuk menghitung jumlah baris pada tabel. Nah, di sini ada link menuju tambah.php. Nah, jika 6 rows lebih dari 0, berarti jika tabelnya itu memiliki data, maka jalankan program di bawah ini. Maka akan muncul yang ini, nama, alamat, hobi, dan aksi, yang dimana itu adalah ini. Lalu di sini ada perulangan while, variable row sama dengan variable result, fake assoc, extract row. Lalu di sini kita panggil semua data yang ada pada
tabel biodata, variabel nama, variabel alamat, hobi. Lalu di sini edit, ada link edit.php berdasarkan ID variabel ID biodata. Lalu selain di sebelahnya itu ada link untuk delete data, untuk on click delete data. Lalu variabel biodata, variabel ID biodata. Ini untuk hapus, yang ini untuk edit. Lalu selain itu else, berarti di sini jika data dari tabel biodata itu tidak ada, berarti di sini sama dengan 0 atau di bawah dari 0 atau sama dengan 0, berarti data tidak ditemukan. Nah, ini data tidak ditemukan jika datanya tidak ada atau sama dengan 0. Nah, coba kita hapus. Nah, data tidak ditemukan. Di sini script untuk konfigurasi untuk menentukan action dari pengguna. Di sini kita membuat variabel answer, di mana di sini kita membuat konfigurasi yang dimana are you sure untuk menghapus data. Jika true, jika benar, jika pengguna tekan ya, maka Windows location URL-nya itu berubah jadi index.php tanda tanya action sama dengan delete dan ID sama dengan ID biodata. Nah, coba kita tambahkan data baru. Kita buat Moncindan, alamat zebra, bermusik. Coba kita save. Nah, akan muncul data berhasil ditambahkan. Nah, back to index. Nah, coba misalnya kita edit. Misalnya menggambar. Nah, edit. Nah, data berhasil diubah. Nah, di sini tadi bermusik berubah menjadi menggambar. Nah, coba kita hapus lagi. Nah, di sini ini fungsi dari script tadi. Script ini JavaScript. Browser akan tanya, web akan bertanya, are you sure untuk menghapus data ini. Jika cancel berarti gagal, tidak jadi dihapus. Jika dihapus, nah maka akan jika oke, maka akan terhapus dan akan muncul user was deleted. Nah, seperti itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.